Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat sore. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang sungguh berharga Tuhan masih berikan untuk setiap kami. Kami masih boleh datang menghampiri tahta Allah yang kudus. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan menilik setiap hati kami. Tuhan melihat hati kami benar-benar rindu untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, dan sore hari ini kami mohon supaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melalui media online. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tetap mampu menjamah setiap kami. Firman-Mu Tuhan biar dibentangkan dengan baik, firman-Mu dinyatakan dengan sempurna, Injil-Mu boleh merubah kehidupan kami semua. Bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap kami siap untuk mendengarkan firman Allah, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di live streaming ini lewat Smart People Church ya. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tema yang diberikan kepada saya adalah unusual theme gitu ya, tema yang tidak biasa. Hari ini kita akan belajar tentang down to earth. Down itu kan ke bawah, bumi, earth itu kan bumi ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Jadi kita turun ke bumi. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya menurut saya nanti kita akan lihat di definisi. Tapi sementara kita berpikirnya adalah kita adalah orang-orang yang ada di bumi dan apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di bumi. Jadi tema kita adalah down to earth. Down to earth. Dan menurut saya judul yang paling mewakili adalah orang Kristen yang membumi. Tapi saya tidak begitu suka dengan Kristen, walaupun kita memang disebut Kristen. Saya lebih suka orang percaya yang membumi. Karena menurut saya belum tentu semua orang Kristen itu percaya. Ada Kristen tanpa pertobatan juga gitu ya, yang dinamakan dengan Kristen KTP. Jadi menurut saya tema yang lebih tepat down to earth, dan dalam bahasa Indonesia saya menerjemahkan dengan orang percaya yang membumi, orang percaya yang membumi. Nah, kita akan belajar bersama-sama, tetapi saya akan mengawali dengan, sebelum saya masuk ke dalam teks, saya akan mengawali dengan seorang tokoh yang sangat terkenal yang pada akhirnya memunculkan Kristen Protestan, walaupun tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi setidaknya ini menjadi wakil gitu ya. Ini menjadi wakil. Namanya adalah Martin Luther. Namanya Martin Luther. Nah, begitu kita dengar tentang Martin Luther, kita pasti akan langsung berpikir, oh Bapak Reformator gitu ya. Yang membuat kita akhirnya menjadi Kristen Protestan, yang membuat kita jadi Kristen Protestan. Sekali lagi, walaupun masih ada tokoh-tokoh yang lain ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saya tidak akan membahas tentang reformasinya, tetapi ketika saya membaca teks ini, saya menemukan bahwa tokoh ini kurang setuju dengan teks yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Dan terkait dengan teks kita, kitab Sih sebenarnya secara utuh, dia mengatakan bahwa sebenarnya surat ini adalah surat Jerami. Kenapa surat Jerami? Nah, kita akan belajar tentang surat Yakobus tadi. Nanti gitu ya, saya sebutkan langsung saja. Kita akan belajar tentang surat Yakobus, dan menurut Martin Luther ini adalah sebuah surat yang dinamakan dengan surat Jerami. Maksudnya surat Jerami itu apa? Maksudnya adalah surat ini sebenarnya kurang berharga gitu ya, kurang berharga. Menurut Martin Luther ya Bapak Ibu, menurut Martin Luther kurang berharganya karena apa? Karena ketika Martin Luther membandingkan dengan konsepnya Rasul Paulus, Martin Luther itu menemukan sebuah perbedaan. Perbedaannya apa? Nah, kalau Martin Luther melihat surat-suratnya Paulus, Martin Luther itu berpikirnya gini, keselamatan itu oleh karena anugerah. Tetapi di dalam Yakobus kita akan menemukan hal yang agak berbeda, walaupun sebenarnya bukan berbeda ya saudara ya, bukan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ayatnya langsung, kita akan melihat bahwa loh kok beda ya dengan surat-surat Paulus yang lain. Kalau Paulus mengatakan keselamatan itu oleh
anugerah, kasih karunia gitu ya. Tetapi di dalam Yakobus kita menemukan gini di ayat yang ke-14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Atau satu lagi kalau misalkan kita lihat di ayat yang ke-26, di dalam Yakobus dikatakan begini, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, menurut Martin Luther, loh kok gitu ya? Padahal sebenarnya keselamatan itu kan karena anugerah, kasih karunia, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Tetapi Yakobus berkata, loh apa gunanya kalau tanpa perbuatan? Jadi menurut Martin Luther kesannya perbuatan itu yang lebih utama. Nah, kita tentu saja tidak setuju dengan ini. Kita percaya bahwa keselamatan itu karena kasih karunia dan anugerah. Dan perbuatan baik itu adalah wujud dari kita diselamatkan. Konsep kita itu demikian ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, tapi di poin ini saya mau menjelaskan bahwa ternyata orang sekelas Martin Luther semula salah memahami tentang hal ini. Salah memahami tentang hal ini. Nah, kalau kita memperhatikan surat Yakobus secara seluruhnya, kita memang lebih melihat bahwa sebenarnya Yakobus itu lebih menekankan praktek. Yakobus itu lebih menekankan praktek. Jadi praktek yang dibalut dengan teori. Yakobus itu berpikirnya gini, kamu sudah tahu ya tentang hal-hal yang baik. Sekarang kamu harus melakukan. Jadi lebih ke arah praktisnya. Bukan berarti Yakobus menekankan bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan baik. Enggak. Keliru kalau misalkan kita berpikir demikian. Tetapi Yakobus itu pola berpikirnya lebih ke ini. Yakobus itu berpikirnya bahwa kalau kamu sudah diselamatkan, maka kamu harus berbuat baik. Wujud kamu diselamatkan itu adalah perbuatan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gitu. Hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar bahwa orang percaya yang membumi itu seharusnya seperti apa. Orang percaya yang membumi itu seharusnya seperti apa. Dan saya sudah menunjukkan alasan kenapa saya memilih teks yang berasal dari surat Yakobus. Nah, mari kita baca teks kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan mengajak kita belajar dari Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Agak panjang, ini memang satu perikop dan kita perlu baca dengan baik. Mulai ayat yang ke-19 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dua-dua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26 sampai dengan 27, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi saya mengawali ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengawali dengan gini. Saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya Yakobus itu suratnya itu sangat praktis. Dia langsung pointing kepada sesuatu dan dia langsung mengatakan bahwa ini loh yang harus kamu lakukan sebagai orang percaya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kalau Paulus itu punya kebiasaan, dia memulai dengan teori, pahami konsepnya dulu, lalu kemudian suratnya itu selalu ditutup dengan nasihat-nasihat.
Tetapi beberapa yang kita lihat di dalam Yakobus itu langsung menunjukkan gitu loh, pentingnya tentang menjadi pelaku firman, lalu kemudian dia menunjukkan dasarnya itu apa. Jadi agak berbeda, tetapi menurut saya tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap sama, supaya apa? Supaya kita ini melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengawali renungan saya pada sore hari ini dengan sebuah kalimat yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Saya mengatakan begini, kita hidup di zaman di mana kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, tapi seringkali kita kehilangan hati untuk Tuhan. Mari kita pikirkan baik-baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ini memang hidup di zaman yang kita bisa tahu tentang Tuhan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Loh, kok bisa? Ya, sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, akses terkait dengan internet itu sangat bebas. Dan internet menyediakan data yang tidak terbatas menurut saya. Menurut saya ya Bapak Ibu, tidak terbatas. Kita ini bisa tahu apapun dari internet. Apalagi kalau misalkan kita sekarang tahu ada yang dinamakan dengan AI, Artificial Intelligence gitu ya. Bapak Ibu, kita diperlihatkan bahwa sebenarnya semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Kalau dulu orang kepingin tanya sesuatu tentang kekristenan, orang datangnya kemana? Orang datangnya ke pendeta. Tetapi sekarang ya Bapak Ibu, orang tidak perlu datang ke pendeta. Orang cuma perlu jempolnya saja gitu ya. Cuma perlu jempolnya saja mengetik lalu kemudian akan keluar yang menurut saya penjelasannya itu jauh lebih bagus daripada orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip quotes and quotes kurang belajar. Tetapi yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di zaman yang kita bisa tahu begitu banyak tentang Tuhan, pertanyaannya adalah kita ini masih punya hati enggak untuk Tuhan? Kita punya banyak data tentang Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah apakah hati kita dipenuhi dengan Tuhan? Semakin banyak kita tahu tentang informasi tentang Tuhan, idealnya kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semakin punya hati kepada Tuhan. Tetapi zaman ini ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian justru miris. Ketika saya memperhatikan Gen Z misalkan gitu ya, Gen Z yang digital native. Salah satu cirinya adalah digital native, dia kreatif, dia cerdas, terus kemudian dia multitasking gitu ya. Tetapi banyak survei yang menunjukkan bahwa pada akhirnya Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry yang kelihatannya itu bagus di luar, kelihatannya kuat di luar, tetapi digencet sedikit, itu langsung rapuh, langsung rusak. Dan yang lebih menyedihkan, ada beberapa pakar yang mengatakan bukan hanya Gen Z-nya yang rapuh, bukan hanya Gen Z-nya yang generasi strawberry, tetapi ternyata ada orang-orang tua yang disebut dengan generasi strawberry juga, yang kelihatannya kuat tetapi rapuh di dalamnya. Jadi apa jadinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kalau anaknya rapuh dan orang tuanya rapuh, apa jadinya? Dan menurut saya salah satu kerapuhannya adalah orang itu tidak memiliki fondasi yang benar gitu loh Bapak Ibu. Tidak punya nilai yang benar di dalam kehidupannya, yang dipegang secara teguh. Jadi yang pertama saya mau mengingatkan setiap kita hidup di zaman yang kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah hati kita dipenuhi dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan, kita ini bisa aktif dalam banyak hal rohani. Kita bisa aktif dalam banyak hal rohani, tetapi pertanyaannya, apakah keaktifan kita itu membuat kita panas secara relasi? Ataukah justru dingin secara relasi? Ataukah justru dingin dalam relasi? Relasi yang saya maksud itu tentu saja relasi yang salib. Yang pertama adalah vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Relasi kita dengan Allah juga termasuk. Beberapa quotes yang seringkali kita lihat, aktivitas rohani itu tidak menunjukkan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Bayangkan ya Bapak Ibu, kita bisa beraktivitas secara rohani, melayani Tuhan seminggu 8 hari gitu ya, padahal cuma ada 7 hari. Kita bisa melayani Tuhan seminggu 7 hari, tetapi apakah benar apa yang kita lakukan, semua aktivitas rohani yang kita lakukan itu karena relasi kita ini benar dengan Allah? Ataukah kita sedang atau hanya melakukan sebuah aktivitas saja yang ditambahi dengan kata rohani?
Kita lebih condong pada diri kita yang apa? Yang dalam tanda kutip kita ingin tampil, kita ingin menonjolkan diri kita kepingin dianggap hebat gitu ya. Kita lupa relasi dengan Allah itu adalah bagian yang paling penting yang mendasari semua pelayanan kita. Bisa aktif, tetapi ternyata aktivitas kita itu untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Bisa aktif, ternyata keaktifan secara rohani itu tanpa relasi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, aspek horizontal. Yang horizontal itu apa? Horizontal itu terkait dengan sesama. Kita bisa aktif secara rohani gitu ya, di dalam gereja, kita dianggap malaikat. Tetapi di luar gereja, kita ini dianggap sebagai apa? Adakah orang yang berkata bahwa hidupnya benar, sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sesuai dengan yang ditunjukkan selama ini? Ataukah sebaliknya, orang lain justru mencibir kita? Katanya orang gereja, tapi tidak pernah perhatian dengan sesama. Apakah itu yang kita tunjukkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Dan saya selanjutnya menuliskan gini, tanpa sadar kita ini mulai hidup di awan-awan rohani. Tahu banyak, dengar banyak, tapi tidak pernah benar-benar membumi. Jadi kesannya kita ini hidup di awan-awan, kita hidup sendiri dan kita tidak pernah membumi. Hidup kita kelihatannya berdampak di gereja, tapi sebenarnya sama sekali tidak berdampak gitu Bapak Ibu. Sama sekali tidak berdampak untuk orang lain. Tidak berdampak untuk orang lain. Secara rohani kita kelihatan hebat, tetapi relasi kita sebenarnya dengan Allah, relasi kita dengan sesama, hanya sampai di awan-awan rohani. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama orang percaya yang membumi itu seharusnya seperti apa? Orang percaya yang membumi itu seharusnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dua hal saja. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya down to earth? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi orang yang down to earth, orang percaya yang membumi. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, supaya kita memiliki pemahaman yang sama gitu ya Bapak Ibu. Menurut saya, yang dimaksud dengan down to earth, dan saya langsung larikan ke konteks kekristenan, menurut saya down to earth itu memiliki pengertian gini, ketika kebenaran firman Tuhan, jadi saya tidak bahas dari aspek yang lain, cuma dari perspektif kekristenan. Dan menurut saya inilah pengertian down to earth yang terbaik. Ketika kebenaran firman Tuhan hanya apa? Hanya kita dengar, terus kemudian tidak berhenti di kepala atau ibadah, tetapi terlihat dalam keputusan, karakter, dan tindakan hidup sehari-hari. Di bagian sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa ada banyak orang yang hidupnya itu di awan-awan rohani. Kelihatannya rohani, kelihatannya melayani Tuhan, tetapi siapa yang tahu hati masing-masing? Itu satu. Yang kedua, orang justru melihat pelayanannya bagus, tetapi relasi dengan sesama tidak bagus. Dan orang akan berkata gini, kalau relasi dengan sesama saja tidak bagus, apalagi relasi dengan Allah. Kan gitu tuh ya. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kamu loh yang kelihatan saja, kamu tidak bisa memberi yang terbaik. Apalagi dengan yang tidak kelihatan. Makanya Yesus di dalam Injil dia kan berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah satu orang ini sebenarnya kamu melakukan untuk aku. Tahu kan ya Bapak Ibu konteksnya? Yesus sedang berkata gini, kalau kamu melakukan sesuatu untuk saudaramu, sebenarnya kamu sedang melakukan untuk aku. Maka kalau misalkan kita aplikasikan di bagian down to earth, kita sibuk melayani Tuhan, katanya melayani Tuhan, tetapi orang lain tidak merasakan dampaknya, maka sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Kalau kita memperhatikan dua konteks tadi, Injil dan 1 Yohanes. Maka saya berkata, ketika kebenaran firman Tuhan itu hanya kita dengar. Dan kemudian tidak berhenti di kepala atau ibadah, tetapi terlihat dalam keputusan karakter dan tindakan hidup sehari-hari. Jadi ketika kebenaran firman Tuhan itu cuma kita dengar. Terus kemudian tidak berhenti di kepala atau ibadah, tetapi terlihat dalam keputusan karakter dan tindakan hidup sehari-hari. Kebenaran itu bukan hanya kita dengar dan tidak berhenti di kepala atau di ibadah, tapi benar-benar terlihat wujud nyatanya. Dan itulah
yang membuat kita disebut orang percaya yang membumi. Orang percaya yang membumi. Ini kelihatannya saya kurang kata tidak ya. Ketika kebenaran firman Tuhan hanya kita dengar atau sebenarnya ya tidak kita lakukan, cuman kita dengarkan saja gitu ya. Hanya kita dengar saja. Jadi sebuah ilmu, jadi sebuah wacana gitu. Jadi sebuah pengetahuan saja. Nah, ini menurut saya definisi down to earth. Yang pasti adalah aplikasi itu penting. Yang pasti adalah tindakan itu sangat penting. Maka kalau kita paham tentang definisinya, yang kedua, kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang membumi, menjadi orang percaya yang membumi. Bagian yang pertama kita akan lihat, Bapak Ibu. Bagian pertama menurut saya, yang paling penting adalah kita ini sebenarnya disebut orang percaya yang membumi, maka menurut saya kita perlu memahami, kita mesti punya nilai yang benar. Kita ini mesti memegang nilai yang benar. Kalau kita melihat ayat 19 sampai dengan 21, di sana tadi dikatakan apa yang menjadi landasan hidup kita. Apa yang menjadi landasan hidup kita? 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Makanya beberapa orang kan berkata gini, telinga itu dikasih 2, mulut itu dikasih 1. Memang tujuannya betul. Firman Allah berkata bahwa supaya kita lebih cepat mendengar. Kanan kiri itu langsung mendengar gitu ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan yang ketiga, dan juga lambat untuk marah. Yakobus berkata sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemudian dia menambahkan dengan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di awal tadi saya mengatakan bahwa kalau kita memperhatikan surat-suratnya Paulus, maka Paulus itu selalu mengawali dengan teori. Kolose misalkan 1 sampai yang ketiga, Paulus itu memberikan doktrin tentang kristologi, tentang Kristus. Dia sulung, dia yang utama, dia protokokos di ayat yang ke-15 pasal yang pertama. Lalu kemudian yang mulai pasal yang ketiga, Paulus itu memberikan nasihat-nasihat praktis. Kalau kamu paham tentang Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Efesus juga sama. Jadi polanya itu ya saudara, polanya itu demikian. Teori lalu kemudian yang kedua adalah nasihat. Tetapi ketika kita lihat surat Yakobus, maka yang kita lihat justru sebaliknya. Yakobus mengawali dengan sebuah tindakan praktis. Makanya dikatakan kita mesti cepat mendengar ya, kita lambat berkata-kata ya. Jangan cepat untuk marah, kita harus lambat untuk marah. Karena amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu kemudian Yakobus menambahkan dengan kata buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu artinya kita harus membersihkan hati kita dan baru kemudian Yakobus berkata sebuah teori. Kenapa demikian? Karena kita sudah menerima dengan lemah lembut firman Allah yang sudah sebenarnya tertanam di dalam hati kita dan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi jelas Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum menerima firman atau sesudah menerima firman gitu ya, entah kita membalik atau tetap dalam porsi yang sama gitu. Kita melihat bahwa sebenarnya kalau orang sudah punya firman, maka orang itu seharusnya melakukan tindakan-tindakan praktis. Dia lebih cepat untuk mendengar, dia lambat untuk berkata-kata, dia lambat untuk marah. Jadi menurut saya bagian yang pertama, orang Kristen yang membumi itu punya pegangan gitu Bapak Ibu, punya landasan yang kuat, punya landasan untuk menjalani kehidupan. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini sangat penting. Dan Yakobus berkata, bukan hanya kita menerima firman, tetapi Yakobus menambahkan dengan sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik. Firman itu bukan firman yang biasa. Firman itu adalah firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita.
Kenapa kita melandaskan hidup kita kepada firman Tuhan? Di poin yang kedua, saya menuliskan, mengapa firman Tuhan itu penting buat kita? Kalau Yakobus berkata, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, di sana dikatakan begini, bahwa dari kecil kita ini sudah mengenal kitab suci. Dan kitab suci itu, itulah yang menuntun kita kepada keselamatan, membawa kita kepada keselamatan. Lalu di ayat yang ke-16, Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan di sana digunakan kata theopneustos, yang artinya bukan hanya diilhamkan, tetapi artinya dihembusi oleh roh Allah. Dihembusi oleh roh Allah, ada hembusan roh Allah. Ada divine breath gitu ya. Breath bukan roti, tetapi nafasnya Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, manusia itu diciptakan bukan hanya sekedar melalui sebuah material, yaitu debu tanah. Tetapi yang membuat kita hidup adalah ketika Allah mengembuskan rohnya kepada kita. Dan Alkitab mencatat demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan kata itu muncul lagi di dalam 2 Timotius 3, 15 dan yang ke-16. Berarti jelas bahwa sebenarnya firman Tuhan itu bukan sekedar bacaan biasa. Firman Tuhan itu harusnya menjadi landasan buat setiap kita, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena memang menuntun kita, memberikan hikmat supaya kita tahu tentang keselamatan. Di ayat yang ke-16 Paulus menambahkan dengan kalimat begini, mendidik kita di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Kalau demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah kita masih berpikir bahwa firman Tuhan itu tidak penting? Apakah kita masih berpikir firman Tuhan itu tidak penting? Kesalahan kita ditunjukkan oleh firman Tuhan. Kita benar atau tidak? Firman Tuhan yang menilai. Terus kemudian firman Tuhan juga yang mendidik kita. Makanya Amsal 22 ayat yang ke-20 yang ke-6, Amsal 22 ayat yang ke-6. Penulis kitab Amsal berkata, didiklah orang muda menurut jalannya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan ini tentu saja berbicara tentang firman Tuhan, supaya kita mendidik anak muda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagian lain menjelaskan mata adalah pelita tubuh. Tetapi ketika pemazmur menjelaskan tentang firman, pemazmur tidak menggunakan mata. Pemazmur menggunakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki. Dan yang kedua, terang bagi jalan kita. Kaki dan terang, kaki dan terang. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya tanpa firman, hidup kita akan kehilangan arah. Tanpa firman, kita akan mudah sekali tersesat. Karena firman itu merupakan yang pertama pelita, dan yang kedua terang untuk jalan kita, menerangi jalan kita. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 139 ayat yang ke-16, Allah berkata bahwa Allah itu sudah menuliskan segala sesuatu yang akan kita lakukan, bahkan setiap langkah kita. Dan setiap langkah kita itu diiringi dengan firman Tuhan. Penting kan Bapak Ibu firman Tuhan? Lalu kemudian di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, firman Tuhan itu hidup. Jadi firman Tuhan itu hidup. Bandingkan, saya tadi mengatakan tentang theopneustos, yang artinya dihembusi oleh roh Allah. Kita jadi hidup karena hembusan roh Allah. Firman Tuhan jadi hidup karena hembusan roh Allah. Maka Ibrani 4 ayat yang ke-12 bukan berkata firman Tuhan itu mati, tetapi dikatakan firman Tuhan itu hidup. Yang kedua, firman Tuhan itu kuat, bukan hanya sekedar hidup, tetapi firman Tuhan itu kuat. Maka dia terus memisahkan roh dan jiwa, memisahkan tulang dan sumsum gitu ya. Dan itu menurut saya salah satunya merujuk ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Menunjukkan ketidakbersalahan kita, menunjukkan kebenaran-kebenaran yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan.
Maka kalau kita bandingkan dengan bagian yang lain, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Di sana dikatakan kita ini perlu terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Kita perlu terus merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Jadi orang percaya yang membumi, maka sebenarnya kita ini perlu sebuah pegangan. Di dunia yang penuh dengan relativisme kebenaran, kita perlu punya kebenaran yang absolut, bukan relatif. Bukan sebuah kebenaran yang berdasarkan kebenaran masing-masing orang. Tidak. Kita perlu sebuah kebenaran yang absolut, dan kebenaran absolut itu hanya dari firman Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa dia sumber kebenaran. Yesus berkata dia sumber kehidupan. Yesus berkata dia sumber segala-galanya. Yesus tidak berkata bahwa dia sedang mengajarkan tentang kebenaran. Tidak. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ketika Yesus berkata, akulah kebenaran, dia sedang berkata sumber kebenaran itu sebenarnya adalah aku sendiri. Kebenaran itu muncul dari aku, kata Yesus. Dia sumber kebenaran, dia bukan mengajarkan tentang kebenaran. Maka kalau kita lihat Yosua, Mazmur, kata merenungkan di sana, apa yang kita pikirkan tentang merenungkan? Apakah cuma termangu-mangu lalu kemudian memikirkan hal-hal tertentu? Tidak, Bapak Ibu. Kata merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata hagah. Hagah itu pertama berarti membaca. Kita perlu membaca firman Tuhan, itu penting. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam merenungkan hagah bukan hanya membaca, tetapi yang kedua itu mengucapkan. Makanya kita sering kali mendengar hamba Tuhan berkata firman Tuhan itu perlu diucapkan ya. Beda Bapak Ibu. Coba sekali-sekali Bapak Ibu ya, kalau kita sedang punya masalah, terus firman Tuhan itu muncul di dalam hati kita, dan kita merasa cukup gitu. Tapi sekali-sekali coba firman Tuhan itu perkatakan gitu ya. Maka kita merasa lebih kuat sih. Kita akan merasa lebih kuat. Itu biasanya yang saya lakukan. Tuhan adalah gembalaku. Aku percaya kok. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan juga pasti tolong. Firman Tuhan itu diperkatakan. Dan memang itu yang dimaksud di dalam Yosua dan di dalam Mazmur. Hagah itu bukan hanya dibaca, tetapi juga diucapkan. Diucapkan. Yang kedua makanya kalau orang berkata gini, kalau punya masalah yang dilakukan apa? Nyanyi gitu ya. Nyanyi itu menguatkan. Nyanyi itu merefresh kita gitu ya, membuat kita semakin kuat. Kita yakin di dalam Tuhan. Beberapa hari terakhir ini seorang hamba Tuhan terus mengirimkan di grup tentang kisah dia sedang melayani teman gitu ya, melayani teman yang sudah sakit kanker stadium akhir. Dan dokter berkata bahwa kemo itu sudah tidak bisa mengatasi. Disuntik dengan obat tertentu penghilang rasa sakit, tetap merasakan sakit. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia selalu share gitu ya, percakapan, lalu kemudian reaksi dari yang sakit ini. Dan yang terus-menerus dikirimkan ke WA saya adalah apa? Puji-pujian yang terus-menerus muncul. Aku kuat kok, bersama Yesus aku pasti bisa. Kalaupun aku harus meninggalkan dunia ini, maka aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dan itu yang aku rindukan. Bukankah itu yang kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dua-duanya positif. Paulus tidak sedang membandingkan. Bertemu dengan Kristus itu adalah keuntungan, tetapi hidup berarti hidup untuk Kristus. Semuanya untuk Tuhan. Saudara, semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Jadi puji-pujian terus, yang keluar puji-pujian terus. Memperkatakan firman Tuhan. Tuhan. Di salah satu WA-nya dia menuliskan dia memperkatakan gini bahwa 2 hari yang lalu malaikat maut datang ke ruangan saya. Tetapi malaikat maut itu salah alamat. Kenapa? Karena yang diambil itu yang di samping dia. Dan dia merasa bahwa seharusnya alamat yang betul itu saya, yang cepat diambil gitu ya. Jadi dia berkata bahwa malaikat maut itu salah. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi demikian, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita punya respon yang sama? Respon yang sama itu Bapak Ibu muncul dari apa? Kita punya nilai yang benar. Kita yakin
bahwa apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu merupakan sebuah kebenaran yang mesti kita pegang sepenuhnya. Orang yang membumi itu punya pegangan yang bukan hanya kuat, tetapi punya pegangan yang benar. Punya pegangan yang benar. Hagar membaca, lalu kemudian yang kedua mengucapkan, yang ketiga baru memikirkan, dan yang keempat melakukan. Jadi bukan hanya merenung, tetapi Hagar artinya adalah belajar untuk melakukan. Belajar untuk melakukan, Bapak Ibu. Di bagian yang pertama kita belajar, firman Tuhan itu penting. Maka orang percaya yang membumi mesti memegang firman Tuhan. Mesti memegang firman Tuhan. Di bagian selanjutnya saya berkata begini, dalam Alkitab tidak ada posisi netral. Jika Roh Kudus tidak membentuk kita, dunia pasti mengambil alih. Bapak Ibu, di bagian ini saya mau katakan, kalau kita tidak mendasarkan hidup kita atas firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu tidak menjadi nilai utama di dalam kehidupan kita, maka Alkitab sebenarnya mengatakan tidak ada posisi netral. Bukankah di dalam Matius pasal 5 dikatakan bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selanjutnya adalah perkataan dari iblis. Dan itu menurut saya menyatakan bahwa Alkitab tidak menjelaskan ada posisi netral. Dan kalau kita tidak dibentuk oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus, maka dunia pasti mengambil alih. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita akan menemukan Paulus itu menuliskan hal yang sangat menarik, terutama di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata, janganlah kamu menjadi serupa. Paulus tidak berkata begini, waspada ya, waspada terhadap dunia. Paulus berkata, janganlah menjadi serupa. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, memang menarik Bapak Ibu. Kenapa Paulus menggunakan kata serupa? Karena sebenarnya ada sesuatu dari luar yang akan terus-menerus berusaha menjauhkan kita dari Allah. Kata serupa itu kan menunjukkan kita ini semakin lama tanpa sadar menjadi serupa. Dan itulah yang ada di dalam teks aslinya, bahasa aslinya itu demikian. Kita ini tidak sadar kalau kita ini terus-menerus dibawa ke dunia. Ritmenya itu loh Bapak Ibu. Kejar uang, mikir uang yang paling utama, jadi workaholic, melupakan kekekalan gitu ya, hal yang paling penting. Karena apa? Karena lingkungan kita, terus kemudian kondisi dunia memang memfokuskan ke sana. Seringkali membawa kita ke sana. Makanya yang kedua Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan kata berubahlah itu menggunakan kata metamorfoo, yang artinya metamorfosis, berubah dari yang jelek menjadi indah. Dan perubahan itu hanya dapat kita alami ketika kita mengalami apa? Pembaharuan budi. Kita mengalami pembaharuan budi. Pikiran kita ditransformasi oleh Allah, pikiran kita diperbaharui oleh Allah, dan pribadi yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Makanya saya mengatakan tidak ada posisi netral ya. Kita mau dibentuk oleh siapa? Kalau kita tidak dibentuk oleh Alkitab, tidak dibentuk oleh firman Allah, maka kita pasti dibentuk oleh dunia. Dan ujung dari dunia, aion, kosmos, itu sifatnya adalah sementara. Dan yang sementara itu pasti akan hilang, musnah, dan pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi metamorfoo, berubahlah, itu akan membuat kita semakin bijak. Kita tahu mana hal yang baik, kita tahu mana hal yang tidak baik, dan pada akhirnya membuat kita menjadi sempurna. Kuncinya ada di ayat 1 Bapak Ibu, kuncinya ada di ayat 1. Kita mesti mengkhususkan hidup untuk Allah. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pembaharuan itu dapat kita alami ketika kita punya relasi yang benar dengan Allah. Relasi yang benar itu dalam pasal 1 sampai dengan yang ke-11 surat Roma dijelaskan Paulus. Bahwa 1 sampai yang ke-11 itu menjelaskan tentang kita ini menerima banyak kasih karunia Allah. Kita ini menerima kemurahan Allah yang luar biasa. Karena itu wajar kalau misalkan kita mempersembahkan hidup kita
untuk Allah. Wajar jika kita mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang percaya yang membumi adalah orang yang mendasari hidupnya dengan nilai yang benar. Dan tidak ada nilai yang benar di dalam dunia ini selain firman Allah. Yang kedua Bapak Ibu, orang percaya yang membumi, kalau tadi yang pertama, punya nilai pegangan hidup yang benar, landasan hidup yang benar. Yang kedua, Yakobus menasihatkan bukan hanya menerima, tetapi yang kedua adalah merespon. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Dan pelaku itu berarti apa? Orang yang mempraktekkan secara nyata. Pelaku itu apa? Pelaku itu berarti kita mempraktekkan secara nyata, Bapak Ibu. Yang sudah kita dengar, yang sudah kita tahu, itu mesti kita praktekkan. Dan praktekkan secara nyata. Apa yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan adalah firman. Dan kita ini bukan hanya pendengar saja, bukan hanya pendengar saja. Lalu kemudian kata kedua yang menarik adalah di ayat yang ke-25. Yakobus berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, tentu saja firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Di ayat yang pertama, di ayat yang ke-19, Yakobus berkata, firman itu menyelamatkan jiwa kita. Di ayat yang ke-25, Yakobus berkata firman itu memerdekakan kita. Dua-duanya betul. Kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal yang kelima, kita langsung tahu bahwa sebenarnya orang percaya itu dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan itu berasal dari Kristus. Selanjutnya dikatakan begini, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 22 dikatakan jadi pelaku, yang artinya mempraktekkan secara nyata, real gitu ya, ejawantah. Yang kedua dikatakan kita mesti bertekun di dalamnya, kita mesti bertekun di dalamnya. Di dalam beberapa versi lain dikatakan kita mesti devoted ourselves, yang artinya mengabdikan hidup kita. Mengabdikan hidup kita untuk apa? Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi merespon firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, masalah kita itu sebenarnya bukan kurang mendengar firman itu. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah aku sudah melakukan firman Tuhan? Apakah aku sudah melakukan firman Tuhan? Ataukah justru firman Tuhan itu sering mental gitu ya? Sering mental. Dan itu seringkali bukan karena kita kurang jelas, tapi karena hati kita yang keras. Makanya tadi di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 dikatakan bahwa kita ini sebenarnya perlu menerima firman Tuhan. Perlu menerima firman Tuhan. Terima di sana itu bukan sekedar terima, tetapi menyambut gitu loh. Menyambut dengan lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa? Lemah lembut itu artinya dengan penuh ketundukan. Lemah lembut itu artinya rendah hati. Menyadari bahwa memang kita perlu firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya dengar firman dari hamba Tuhan. Kita ini ya saudara, bukan permasalahan kita bukan kita kurang mendengar firman Tuhan, tetapi seringkali kita menjadi hakim atas firman Tuhan. Dan itu disebabkan karena kerasnya hati kita. Dan itu disebabkan karena kesombongan hati kita. Bapak Ibu, hal itu berlaku buat kami yang belajar tentang firman Tuhan, yang sekolah tentang firman Tuhan. Karena apa? Karena tanpa sadar kami ini seringkali menjadi hakim gitu ya. Kami ini seringkali merasa bahwa firman Tuhannya tidak betul. Kami seringkali merasa bahwa nanti firman Tuhan itu arahnya ke situ gitu. Dan itu yang seringkali mengingatkan saya ketika saya mendengar firman Tuhan. Dulu saya begitu, tetapi lama-kelamaan saya berusaha untuk membuka hati dan menanamkan di dalam pikiran saya. Siapapun yang membawakan firman Tuhan, apapun yang disampaikan, asal berlandaskan firman Tuhan. Maka kalau saya mendengarkan dengan serius, membuka hati saya, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Yang membuat firman Tuhan itu tidak sampai kepada kita itu apa? Kekerasan hati kita. Yang membuat firman Tuhan itu tidak sampai kepada kita, seringkali karena kesombongan kita. Kita lihat orangnya, tidak lihat firman Tuhannya. Kita tidak lihat apa yang disampaikan, kita cuma lihat orangnya.
Maka mari kita hari ini belajar. Mari kita tidak keras hati agar firman Tuhan itu tidak mental dan kita terus-menerus mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Tetapi di bagian ini kita belajar, kita bukan hanya menerima, kita dituntut sebuah respon. Kita mesti merespon. Dan kita terus-menerus bertekun di dalamnya. Meneliti secara tekun, melakukan secara tekun. Meneliti secara tekun dan melakukan dengan tekun. Bapak Ibu, di dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-10, Esra ini adalah seorang ahli kitab. Dan Esra berkata di ayat yang ke-10, dia berkata bahwa sebab aku bertekad, set up his heart, devoted himself. Dia mengabdikan dirinya untuk 3 hal. Yang pertama adalah meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua, dia mengabdikan dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengabdikan dirinya untuk mengajarkan firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan tentu saja bukan hanya untuk kita terima, tetapi kita perlu meresponi firman Tuhan. Dan respon yang paling tepat menurut Yakobus untuk orang yang berkata down to earth, orang percaya yang membumi, maka ada sebuah respon yang harus dilakukan. Dan respon itu bukan respon momentum. Respon itu adalah respon yang terus-menerus dilakukan, bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Bukan melupakan. Jadi mendengar itu dikaitkan dengan apa? Bukan dikaitkan dengan tidak mendengar, tetapi dikaitkan dengan melakukan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11, penulis Ibrani berkata begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Karena kamu lamban di dalam mendengar. Kata lamban di sana itu menggunakan kata notroi atau notros, yang artinya apa Bapak Ibu? Bukan sekedar lamban, tetapi arti sebenarnya itu yang pertama tumpul. Kita tumpul terkait dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita malas terkait dengan firman Tuhan. Telinga mendengar, tapi kita tidak pernah memikirkan secara serius. Kita tidak pernah memikirkan firman Tuhan secara serius. Kita malas memikirkan firman Tuhan. Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Itu notros. Yang ketiga, notros itu berarti kurang responsif. Kita tidak responsif dengan firman Tuhan gitu loh, lalu gitu. Maka Yakobus berkata, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kita ini kan seringkali demikian toh. Sekarang khotbah, dengar khotbah, minggu depan ditanya khotbahnya apa, kita tidak tahu. Syukur-syukur kalau hamba Tuhannya lucu. Kita ketawa-ketawa, kita masih ingat dengan, oh ya kemarin melucu ya. Atau kita cuma ingatnya gini, hamba Tuhannya lucu ya kemarin. Tapi lucunya pun kita tidak ingat, lucunya apa. Kan aneh sih sebenarnya. Jadi yang paling penting itu apa? Firman Tuhannya atau lucunya? Bapak Ibu, kita mesti ingat firman Tuhan. Karena pertanyaannya, kalau firman Tuhan aja kita tidak ingat, bagaimana kita ingat untuk melakukan? Penulis Ibrani berkata, kamu tidak dewasa. Kamu itu seharusnya pengajar, tetapi sekarang kamu masih memerlukan susu. Kamu masih suka dengan susu. Kamu tidak mau makanan keras. Itu teguran dari penulis Ibrani. Dan itu seringkali kita, karena kita seringkali melupakan firman Tuhan. Seharusnya pertanyaan untuk kita yang sudah seringkali mendengar firman Tuhan, bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, itu pertanyaannya bukan apa firman Tuhan minggu lalu. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan setelah saya mendengar firman Tuhan ini selama 1 minggu ke depan. Itu loh yang harus kita pikirkan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Seharusnya yang kita pikirkan bukan pertanyaan orang apa firman Tuhan minggu lalu. Tetapi kita mesti meningkat. Seharusnya yang kita tanyakan pada diri kita atau pertanyaan orang lain yang ditanyakan kepada kita adalah apa sih yang firman Tuhan ingin kita lakukan selama seminggu ke depan. Jadi kita benar-benar melakukan gitu loh Bapak Ibu. Kita meresponi firman Tuhan dengan benar. Kita dewasa secara rohani dan kita punya respon yang benar. Respon yang benar itu nggak ada yang lain kok Bapak Ibu selain melakukan firman Tuhan. Bukankah apa yang kita pelajari semuanya itu satu tujuannya, yaitu untuk kita jadi baik, kita jadi pelaku firman Tuhan. Ingat bahwa sebenarnya kita diciptakan itu untuk melakukan firman Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata apa? Kita diciptakan untuk perbuatan baik. Di awal tadi saya mengatakan Yakobus
2 ayat 14, Yakobus 2 ayat yang ke-26, kita punya iman yang luar biasa pun, kalau tidak disertai dengan perbuatan, tidak diwujud nyatakan di dalam perbuatan, maka kesannya Yakobus berkata, kamu mati kok, kamu bukan hidup. Karena orang tidak bisa menikmati, kamu mati gitu katanya Yakobus. Itu seperti tubuh tanpa roh, mati. Ada tubuhnya, tapi nggak ada rohnya. Bisa hidup, gentayang, berjalan kemana-mana, tapi tidak ada rohnya. Dan itu berarti mati. Bagaimana respon kita terkait dengan firman Tuhan? Jangan tidak responsif Bapak Ibu, jangan notros, jangan notroi. Yang kedua, penulis Ibrani berkata, lamban di dalam hal mendengarkan. Kita lamban di dalam hal mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar seharusnya, tetapi mendengarkan secara serius, mendengarkan secara serius. Kalau kita berbicara tentang melupakan itu bahaya Bapak Ibu. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa. Yang pertama, karena mereka tidak mengenal Allah. Kita bukan orang yang tidak mengenal Allah. Maka Hosea berkata di kalimat selanjutnya, orang yang melupakan pengajaranku. Itu binasa. Dua orang. Satu tidak mengenal, tentu saja bukan kita. Tetapi bisa juga yang kedua adalah melupakan. Kita melupakan firman Tuhan. Seringkali kita melupakan firman Tuhan. Bukti kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar. Pagi ketika kita keluar dari rumah, apakah kita memikirkan firman Tuhan? Bangun tidur, kita memikirkan firman Tuhan atau tidak? Ya walaupun hidup kita tidak sepenuhnya membaca Alkitab, tetapi seharusnya apa yang di dalam Alkitab itu merembes di dalam hati kita. Dan rembesan itu keluar terus menerus, mengalir keluar, mengalir keluar, mengalir keluar. Jadi jangan melupakan firman Tuhan Bapak Ibu. Yakobus menggunakan gambaran apa? Seperti orang yang bercermin. Orang yang bercermin dalam masa lalu itu kan cerminnya itu kan terbuat dari logam. Logam yang kemudian dihaluskan sampai kemudian bisa terlihat wajah kita. Tapi kan tidak seperti cermin sekarang. Maka sebenarnya orang zaman dulu itu lihatnya itu berkali-kali. Lihatnya itu secara seksama. Nah secara seksama saja lo lupa, apalagi kita sekarang bercermin terus kemudian langsung lupa. Bercermin terus kemudian langsung lupa. Jangan Bapak Ibu, firman Tuhan itu harusnya kita ingat supaya kita dapat meresponi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, orang Kristen yang membumi itu bukan hanya punya nilai yang benar, bukan hanya merespon dengan benar, tetapi sungguh-sungguh terlihat dalam kasih yang nyata. Di ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27 dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan tidak memanggil kita untuk terlihat rohani, tapi untuk hidup di tanah tempat kita berpijak. Jadi yang ketiga, orang Kristen yang membumi itu adalah orang yang memperlihatkan kasih yang nyata. Orang yang memperlihatkan kasih yang nyata. Yakobus berkata, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, kata beribadah di sini itu memakai kata treskeia. Di dalam bahasa Yunani ya Bapak Ibu ada 3 kata tentang ibadah. Yang pertama adalah liturgia, yang artinya benar-benar orang yang ditugaskan untuk memimpin ibadah gitu ya. Contohnya adalah Lukas 1, 2, 3. Imam-imam yang melayani ibadah, tetapi ada 2 yang lain. Kata kedua adalah liturgia. Dan liturgia itu muncul di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ibadah yang sejati itu bukan hanya ke gereja, tetapi ibadah sejati adalah hidup sehari-hari. Dan wujud konkret itu diwujudkan dengan treskeia, Bapak Ibu, yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Yang benar-benar nyata, beribadah yang nyata itu terlihat dalam kasih yang nyata. Bukan berarti ke gereja tidak penting, karena liturgia dan latreia itu sama-sama penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah hidup yang berbuah. Hidup yang terlihat nyata gitu. Firman yang terlihat nyata.
Jadi membumi itu berarti menyatakan kasih kita kepada dunia gitu loh Bapak Ibu. Menyatakan kasih kita kepada dunia, menyatakan kasih kita kepada sesama. Yakobus berkata, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi yang pertama tidak mengekang lidahnya. Mulut itu penting. Dan mulut itu menjadi hal utama yang disampaikan oleh Yakobus. Ia menipu dirinya sendiri dan ibadahnya itu menjadi sia-sia. Tetapi yang kedua, Yakobus berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Bukan ke gereja. Bukan terus-menerus bersaat teduh. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu berarti tidak penting. Tetapi kita perlu menyadari bahwa saya mengatakan hal itu dalam rangka hal itulah yang mendasari apa yang kita lakukan di ayat yang ke-27. Seharusnya apa yang kita tahu itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk kita terlihat rohani, tapi untuk hidup benar, hidup nyata kasih-Nya di dunia tempat kita berpijak. Yakobus berkata, tidak bercatat di hadapan Allah, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Berarti sebuah aktivitas yang memang benar-benar nyata, bukan sebuah aktivitas yang pura-pura gitu, yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Terlihat nyata dalam kasih, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu penting buat kita, bagi orang Kristen yang membumi. Maka perintahnya Allah adalah apa? Jadilah kamu garam dan terang dunia. Perintahnya Allah apa? Jadilah kamu pembawa damai. Perintahnya Allah apa? Jadilah kamu pembawa sukacita. Jadilah kamu rendah hati. Panggilan kita itu banyak Bapak Ibu. Dan semuanya itu bermuara untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Bermuara pada kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu, mari kita seimbangkan hidup kita antara aktivitas rohani dengan kehidupan nyata kita. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, penulis kitab Wahyu Yohanes berkata gini, namun kamu kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Beberapa menerjemahkan dengan hubungan kita dengan Allah, tetapi beberapa menerjemahkan tidak. Itu hubungan kita dengan sesama. Kenapa demikian? Karena ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Allah itu memuji jemaat Efesus. Aku tahu pekerjaanmu, kamu sabar, kamu tahan menderita, kamu tahu mana yang rasul dan tidak. Tetapi di ayat yang keempat, teguran Allah adalah, namun kamu telah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Jadi jemaat di Efesus bukan masalah kerohanian, mereka hebat di dalam kerohanian. Tetapi yang menjadi masalah adalah, apakah kasih mereka itu nyata untuk sesama mereka? Apakah kasih mereka kepada Tuhan itu nyata kepada sesama? Nyata enggak kepada sesama? Allah memanggil kita untuk terlihat menyatakan kasih yang nyata. Bapak Ibu, saya menutup renungan kita hari ini dengan sebuah kalimat. Iman sejati itu tidak hanya sebuah teori, melainkan harus turun dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sekedar di awan-awan, tetapi harus turun di dalam kehidupan nyata. Semoga melalui renungan singkat ini, hidup kita dirubah. Kita benar-benar menjadi orang Kristen yang membumi, bukan hanya melakukan aktivitas rohani, tetapi melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus dan membawa orang berduyun-duyun datang kepada Kristus. Sehingga bukan kita yang dimuliakan, tetapi Allah yang terus-menerus dimuliakan melalui kita. Amin. Firman Tuhan mari kita tundukkan kepala kita. Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami memahami dengan jelas bahwa Allah memanggil kami bukan hanya untuk tahu tentang firman, tetapi lebih daripada itu, kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan pelaku firman Allah berarti kami hidup benar di hadapan Allah, dan kami jadi berkat untuk setiap orang yang ditemui. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk hidup benar dan hidup berdampak bagi sesama kami. Sehingga hidup kami benar-benar down to earth, dan nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.